kuat dalam memberantas korupsi. Di Subianto begitu gerak mengungkap dugaan korupsi pada proyeknya sudah dilakukan KPK sejak awal 2020. Proses penyelidikan dilakukan secara hati-hati untuk memastikan setiap tahapan berjalan sesuai prosedur. Pernah nggak sih kalian baca berita korupsi terus mikir, duit sebanyak itu buat apa sih? Padahal jabatan mereka sudah tinggi dan gajinya pun nggak main-main. Tapi kok masih nekat ya? Nah, di video ini saya akan membahas mengenai faktor-faktor penyebab terjadinya korupsi. Faktor penyebab korupsi bisa dilihat dalam dua poin utama, yaitu faktor internal dan juga faktor eksternal. Poin 1, sifat serakah. Korupsi bukan cuma soal orang miskin yang butuh makanan, seringkali ini soal orang kaya yang merasa tidak pernah cukup. Moral yang lemah membuat mereka lupa mana haknya dan mana milik pabrik. Sikap serakah adalah akar utama penyebab korupsi. Pelaku biasanya merasa tidak pernah puas, mengabaikan moralitas, dan rela menyalahgunakan kekuasaan demi memperkaya diri sendiri di atas kerugian masyarakat dan negara. Poin 2 yaitu gaya hidup konsumtif. Tinggal di kota besar dengan tuntutan gaya hidup bisa jadi jebakan. Jika pengeluaran lebih besar dari pendapatan sah, korupsi jadi jalan pintasnya. Gaya hidup konsumtif merupakan salah satu faktor pendorong internal utama terjadinya tindak pidana korupsi. Kebiasaan membelanjakan uang secara berlebihan tanpa pertimbangan matang seringkali membuat pengeluaran seseorang jauh melampaui pendapatan resminya. Akibatnya, dorongan untuk mempertahankan gaya hidup tersebut, seseorang dapat terjerumus melakukan korupsi. Faktor selanjutnya yaitu faktor eksternal. Faktor eksternal yang mendukung terjadinya korupsi yang pertama yaitu faktor ekonomi. Gaji yang tidak mencukupi untuk kebutuhan hidup yang layak seringkali memaksa orang untuk cari sampingan yang ilegal. Yang kedua yaitu faktor organisasi. Ini soal sistem. Kurangnya keteladanan pemimpin, lemahnya sistem pengawasan, atau budaya organisasi yang menganggap suap itu adalah hal yang biasa. Kebiasaan organisasi yang memicu korupsi biasanya berakar dari budaya kerja manipulatif, seperti loyalitas buta, hierarki yang kaku, dan normalisasi perilaku koruptif. Lingkungan ini seringkali mengabaikan transparansi, membiarkan konflik kepentingan, dan menciptakan celah atau peluang melalui tekanan anggaran. Yang ketiga, atau target yang tidak realistis. Sering kita lihat, hukuman buat koruptor itu tidak bikin jerah, hukumannya ringan, atau penegakannya yang tebang pilih. 2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 6 tahun dan 6 bulan dan denda sebesar 1 miliar rupiah. Faktor terakhir yaitu faktor politik. Biaya politik seperti kampanye tentunya mahal. Akhirnya, saat menjabat, mereka fokus balik modal daripada melayani masyarakat. Jadi, korupsi itu terjadi karena adanya dua komponen antara niat dan juga kesempatan. Memperbaiki diri sendiri itu penting, tapi memperbaiki sistem hukum jauh lebih krusial untuk memutus rantai ini. Gimana menurut kalian? Faktor mana nih yang paling sulit diberantas di negeri kita? Saya Subhatun Nabilah, mari mulai jujur dari hal-hal yang kecil. Sampai jumpa.